Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Al-Islam 3 Gebang Surakarta, Bapak Sugiman SAG SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Karyawan SD Al-Islam 3 Gebang Surakarta. Yang saya hormati pula Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 1 sampai dengan kelas 6, dan tak lupa anak-anakku kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang saya banggakan dan saya rindukan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita beberapa kenikmatan, diantaranya nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih diperkenankan untuk bertemu dengan bulan yang sungguh mulia, bulan maghfirah, syahrul Ramadan. Kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul kelak, dan semoga hadirin semua menjadi umat yang dirindukan dan kelak kita masuk ke dalam jannahnya bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Tak terasa kita sudah melewati Ramadan selama 16 hari. Nanti malam kita memasuki Ramadan yang ke-17. 17 Ramadan oleh umat Islam biasanya diperingati karena itu termasuk dalam peristiwa bersejarah, yaitu Nuzulul Quran. Nuzulul Quran ialah hari diturunkannya Al-Quran. Nah, penurunan dari kitab Al-Quran ini terdapat dua metode. Yang pertama yaitu metode langsung dari Allah, dan yang kedua adalah metode secara berangsur-angsur. Yang pertama, metode langsung dari Allah ialah di bulan Ramadan ini Allah menurunkan kitab Al-Quran langsung, lengkap, detail dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Seperti dalam Qur'annya surah Al-Baqarah ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan ialah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu, dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, jadi jelas bahwa Al-Quran diturunkan langsung oleh Allah, sama seperti kitab-kitab yang lainnya, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat. Yang kedua, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, diturunkan ini selama kurang lebih 23 tahun. Kenapa diturunkan selama 23 tahun? Karena mengkondisikan sesuai dengan kondisi saat tertentu. Contohnya Allah menurunkan wahyu pertama kali kepada Nabi Muhammad, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, di mana waktu itu Nabi Muhammad sedang berada di Gua Hira. Kemudian malaikat Jibril datang dan berkata, Iqra, Iqra, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Akan tetapi Nabi Muhammad belum bisa membaca. Nah, ternyata Nabi Muhammad disuruh untuk membaca bagaimana kondisi situasi masyarakat Arab pada saat itu, yang waktu itu banyak yang minum minuman keras, mabuk-mabukan seperti itu. Nah, lantas
itu adalah sejarah singkat mengenai bagaimana Al-Quran diturunkan. Nah, nanti malam 17 Ramadan kita flashback ya ke bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Jadi Al-Quran turun itu sebagai petunjuk bagi manusia. Maka amalan-amalan apa sih yang harus kita lakukan ketika nanti malam nuzulul Quran? Yang pertama yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi dimanapun kita berada, usahakan untuk tetap membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan, bahwa semua pahala akan dilipat gandakan. Nah, membaca Al-Quran sendiri mendapatkan pahala yang luar biasa. Contohnya, jika kita membaca Alif Lam Mim, Allah tidak berkata bahwa Alif Lam Mim itu satu huruf, akan tetapi Alif satu huruf, Mim satu huruf, Lam satu huruf, dan Mim satu huruf. Maka semuanya jika kita membaca Alif Lam Mim, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan, karena satu hurufnya 10 kebaikan. Nah, membaca Al-Quran ini karena di saat pandemi seperti ini, wabah COVID-19 atau virus corona, maka jika kita tidak bisa tadarus ke masjid, maka bisa kita lakukan di rumah. Karena dengan di rumah kita menjadi akrab dengan keluarga. Nah, kita bisa melakukan tadarus di rumah masing-masing dengan semaan atau membaca sendiri kayak gitu. Yang kedua, memperbanyak sholat malam. Nah, kalau kita bangun sahur, usahakan sebelum sahur itu kita sholat malam terlebih dahulu. Kita munajat kepada Allah, kita mendekat kepada Allah agar apa yang kita inginkan itu tercapai. Kemudian yang ketiga, zikrullah atau mengingat Allah. Biasanya orang-orang yang selalu mengingat Allah itu hatinya akan tenang, tentram seperti itu. Nah, untuk nanti malam juga jangan lupa banyak berzikir, banyak mengingat Allah agar apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah. Yang keempat, memperbanyak doa. Karena di waktu Ramadan ini banyak sekali doa yang diijabah seperti itu. Nah, untuk anak-anak yang ingin mendapatkan nilai bagus atau anak-anak yang mungkin lulus UN, untuk anak-anak kelas 6, perbanyak doa agar kelak ilmu yang kita serap selama di sekolah bisa kita amalkan ketika sudah lulus dari sekolah. Seperti itu. Jadi memperbanyak doa, terutama doa untuk kedua orang tua kita. Jangan lupa kita mohon ampun kepada Allah, bahwasanya setiap manusia itu juga pasti punya kesalahan. Nah, dari setiap perbuatan kesalahan kita mohon ampun, terus beristighfar, dan selalu mendoakan yang terbaik. Dan jangan pernah kita mendoakan seseorang itu mendoakan yang buruk, karena doa adalah senjata bagi orang beriman, karena doa akan kembali kepada yang mendoakan. Nah, mungkin itu dulu dari saya. Apabila ada banyak benarnya, datangnya dari Allah, dan apabila ada salahnya berarti berasal dari saya pribadi. Akhir kata, billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.